Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Taj Al-Subki menjelaskan macam-macam karamah dalam kitab Al-Tabaqah Al-Kubra sebagai berikut. 1. Menghidupkan yang sudah mati. Kisah Abu Ubaid Al-Bisri dalam sebuah peperangan ketika memohon kepada Allah untuk menghidupkan kembali binatang yang dikendarainya, maka hiduplah binatang yang sudah mati itu. Kisah Mifraj Al-Dimamini ketika berkata kepada ayam yang dipanggang, terbanglah. Tiba-tiba ayam itu terbang. Kisah Syekh Al-Ahdai ketika memanggil seekor kucing yang sudah mati, lalu kucing itu mendatanginya. Hikayat Syekh Abdul Qadir ketika berbicara dengan ayam setelah ia menyantap dagingnya. Bangunlah dengan izin Allah, zat yang menghidupkan tulang-tulang yang remuk. Tiba-tiba ayam itu bangkit kembali. Kisah Syekh Abu Yusuf Al-Dahmani ketika mendatangi sesosok mayat, ia berkata, "Bangkitlah." Dengan izin Allah, lalu mayat itu berdiri dan hidup kembali dalam waktu yang cukup lama. Kisah Syekh Zainuddin Al-Faruqi Al-Syafi'i, guru besar Syam, yang diriwayatkan oleh Al-Subki bahwa di rumah Syekh Zainuddin, ada anak kecil yang jatuh dari atap lalu meninggal. Syekh Zainuddin kemudian berdoa kepada Allah, sampai akhirnya anak tersebut hidup kembali. Riwayat Syekh Fatuddin Yahya, putra Syekh Zainuddin Al-Subki selanjutnya berkata, "Tidak ada cara untuk menghitung cerita-cerita seperti ini karena banyaknya. Tetapi saya atau mungkin juga orang lain belum yakin bahwa seorang wali bisa menghidupkan orang yang sudah lama mati dan telah menjadi tulang belulang, kemudian mayat itu hidup untuk waktu lama. Hal ini belum pernah kami temui dan saya tidak percaya hal itu bisa dilakukan oleh seorang wali, tetapi tidak diragukan bahwa kejadian semacam itu pernah dilakukan oleh nabi-nabi. Hal ini bisa terjadi melalui mukjizat bukan dengan karamah. Seorang nabi sebelum tertutupnya pintu kenabian, bisa menghidupkan umat yang telah hancur beberapa abad, kemudian mereka hidup kembali untuk waktu lama. Saya tidak percaya bahwa wali bisa menghidupkan Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah, lalu keduanya hidup dalam waktu lama sebelum wali tersebut wafat, atau bahkan hanya untuk waktu singkat, dan mereka bisa bergaul dengan orang yang hidup sebagaimana mereka bergaul sebelum wafat. 2. Dapat berbicara dengan orang mati. Karamah ini lebih banyak terjadi dibandingkan karamah sebelumnya. Misalnya kisah tentang Abu Said Al-Harazi, Syekh Abdul Qadir, dan golongan wali setelah mereka yakni beberapa guru Syekh Imam Al-Walid, ayahanda dari Imam Taqiyuddin Al-Subki. 3. Membelah dan mengeringkan laut, serta berjalan di atas air. Karamah ini sering terjadi. Syekhul Islam dan pemimpin kaum mutaakhirin, Taqiyuddin bin Daqiqil Id juga telah mengalami hal ini. 4. Merubah benda-benda. Diceritakan bahwa Syekh Isa Al-Hatar Al-Yamani pernah didatangi utusan seseorang yang mengolok-oloknya, dengan membawa 2 bejana penuh arak. Kemudian Syekh Isa menuangkan arak dari salah satu bejana ke wadah lainnya, dan Syekh berkata kepada murid-muridnya, "Dengan menyebut nama Allah, makanlah." Mereka lalu memakannya dan tiba-tiba arak itu berubah menjadi mentega, dan tidak terlihat sedikit pun warna maupun aroma arak. Banyak orang menceritakan kisah semacam ini. 5. Melipat jarak bumi. Diceritakan bahwa beberapa wali berkumpul di Masjid Tarsus, mereka ingin sekali mengunjungi Masjidil Haram. Mereka kemudian memasukkan kepala ke dalam saku masing-masing. Ketika kepala mereka dikeluarkan, mereka sudah sampai di Masjidil Haram. Hikayat-hikayat semacam ini sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, tidak ada yang mengingkarinya, kecuali para pendusta. 6. Berbicara dengan benda mati dan binatang. Tidak diragukan hal ini sering terjadi. Diceritakan bahwa Ibrahim bin Adham memanggil sebatang pohon delima ketika ingin sekali memakannya. Ia memakannya, mulanya buahnya kecil, tetapi kemudian memanjang. Dan yang mulanya asam, menjadi manis. Peristiwa ini terjadi 2 kali dalam setahun. 7. Menyembuhkan berbagai macam penyakit. Al-Sari menceritakan bahwa ia pernah bertemu dengan seorang laki-laki di sebuah gunung yang dapat menyembuhkan cacat sebagian anggota badan, buta, dan penyakit lain. Diceritakan pula kisah Syekh Abdul Qadir ketika berkata kepada seorang bocah yang lumpuh, buta, dan sakit lepra, "Bangunlah dengan izin Allah." Akhirnya bocah tersebut bangun tanpa kesulitan. 8. Menundukkan binatang. Seperti hikayat Abu Said bin Abu Hair Al-Mihani yang menundukkan singa dan hikayat Ibrahim Al-Hawash. Juga kemampuan menundukkan benda mati seperti hikayat Syekhul Islam Izzuddin bin Abdussalam yang menundukkan angin dalam peristiwa Al-Faranji. Angin, bawalah mereka.
9. Melipat waktu. 10. Membentangkan waktu. Dua macam karamah di atas sulit dipahami, dan lebih baik kita menyerahkan pemahamannya kepada para ulama. Hikayat-hikayat tentang keduanya cukup banyak. 11. Terkabulnya doa. Karamah macam ini sering terjadi dan kita juga sering menyaksikannya. 12. Mengendalikan lisan ketika berkata dan fasih bicaranya. 13. Memikat hati dalam majelis hingga mempengaruhi akhir keputusan yang diambil. 14. Memberitahukan dan menyingkap hal-hal gaib. Karamah ini merupakan tingkatan yang melampaui batas pengetahuan kita. 15. Sabar atas ketiadaan makanan dan minuman dalam waktu yang cukup lama. 16. Menangani perubahan musim. Banyak orang menceritakan bahwa ada wali yang selalu diikuti hujan, di antaranya Syekh Abdul Abbas Al-Shatir dari kelompok ulama mutaakhirin yang pernah menjual hujan dengan harga beberapa dirham. Banyak hikayat tentang karamah semacam ini, sehingga tidak ada alasan untuk mengingkarinya. 17. Mampu memperoleh banyak makanan. 18. Terjaga dari memakan makanan haram. Diceritakan bahwa Al-Haris Al-Muhasibi mampu mencium aroma panas makanan yang haram, sehingga ia tidak jadi memakannya. Ada yang mengatakan tubuhnya bergerak-gerak jika menemukan makanan haram. Syekh Abu Abbas Al-Mursi juga memiliki kemampuan serupa. 19. Melihat tempat yang jauh dari belakang hijab. Sebagaimana diceritakan bahwa Syekh Abu Ishaq Al-Shirazi mampu melihat Ka'bah, padahal ia sedang berada di Baghdad. 20. Ditakuti. Orang yang menyaksikannya secara langsung bisa meninggal seperti sahabat Abu Yazid Al-Bustami, atau menjadi tidak berkutik di hadapannya, atau mengaku bahwa ia menyembunyikan sesuatu darinya, dan lain-lain. 21. Allah mencegah kejahatan yang akan menimpa seorang wali dan mengubahnya menjadi kebaikan, seperti yang terjadi antara Imam Syafi'i dan Khalifah Harun al-Rasyid. 22. Menampakkan diri dalam bentuk yang berbeda-beda. Dalam istilah Sufi disebut alam mitsal, dunia penyerupaan. Mereka menetapkannya sebagai dunia pertengahan antara dunia fisik dan dunia metafisik, sehingga disebut alam mitsal, yakni dunia yang lebih lembut dari dunia fisik dan lebih kasar dari dunia metafisik. Ruh bisa mengambil bentuk dan menampakkan diri dalam bentuk yang bermacam-macam di alam mitsal lalu menyerupai manusia, berdasarkan firman Allah, maka ia, malaikat menjelma di hadapannya, dalam bentuk manusia yang sempurna. Quran Surah Maryam, 19:17. Diceritakan bahwa Kadib Alban Al-Musili, salah seorang abdal, dituduh meninggalkan salat oleh seseorang yang belum pernah melihatnya. Ia tiba-tiba mengubah dirinya menjadi beberapa bentuk lalu bertanya, dalam bentuk mana engkau melihatku tidak melakukan salat? Banyak kisah tentang karamah semacam ini. Salah satu kisah yang disepakati oleh para ulama mutaakhirin adalah kisah tentang seorang sufi besar di Kairo yang berwudu tidak secara berurutan di Madrasah Suyufiyah. Kemudian ada orang menegurnya, "Wahai Syekh, wudumu tidak berurutan." Syekh itu lalu menjawab, "Saya selalu berwudu dengan pijat, kamu yang salah lihat." Ia lalu mengambil tangan orang itu dan memperlihatkan Ka'bah kepadanya. Orang itu kemudian melewati Mekah dan melihat Syekh itu ada di Mekah, dan ia tinggal di sana beberapa tahun. 23. Allah memperlihatkan isi bumi kepada mereka. Sebagaimana dalam hikayat Abu Turab, ketika kakinya menginjak bumi, tiba-tiba air memancar. Ibnu Al-Subki mengatakan, karamah ini terjadi sebagai berikut. Allah menciptakan air tidak pada tempatnya, sementara bumi patuh pada kaki yang menginjaknya. Diceritakan pula bahwa ada seseorang yang dilanda kehausan di tengah perjalanan menunaikan ibadah haji, ia tidak menemukan seorang pun yang memiliki air. Ia hanya menemukan seorang sufi sedang menyandarkan tongkat di suatu tempat, sementara air memancar dari bawah tongkat itu. Selanjutnya ia memenuhi bejana miliknya dengan air itu, kemudian ia menunjukkan sumber air itu kepada jamaah haji rombongannya. Akhirnya mereka memenuhi bejana yang mereka bawa dengan air tersebut. 24. Fasilitas para ulama untuk menyusun karya dalam waktu relatif singkat. Mereka mampu menyusun banyak kitab di tengah kesibukan dalam bidang keilmuan sampai mereka wafat, padahal untuk menuliskan kitab-kitab itu pun waktu yang ada tidak mencukupi apalagi untuk mengarangnya. Hal ini termasuk karamah memperpanjang waktu seperti telah kami sebutkan di muka. Para ulama sepakat bahwa umur Imam Syafi'i tidak cukup untuk menyusun 10 kitabnya, padahal ia setiap hari menghatamkan Al-Quran sambil merenungkannya.
Dan setiap bulan Ramadan ia khatam 2 kali sehari padahal ia sibuk mengajar, memberi fatwa, berpikir dan berzikir serta terkadang tertimpa sakit karena ia terkena 1 atau 2 penyakit atau lebih, dan mungkin ia terkena 30 macam penyakit. Demikian juga yang terjadi pada Imam Haramain Abu Ma'ali Al-Juwani, bila umur, karya-karya yang dihasilkannya, pertemuan-pertemuan untuk pengajaran, dan waktu zikirnya di majelis zikir yang tidak pernah terlewatkan dibandingkan, niscaya umurnya tidak cukup untuk melakukan semua itu. Banyak wali yang mampu menghatamkan Al-Quran 8 kali setiap harinya. Imam Al-Rabani Syekh Muhyiddin Al-Nawawi telah mengisi hidupnya untuk menyusun berbagai kitab, padahal usia hidupnya tidak cukup untuk menuliskan kitab-kitab itu, apalagi untuk mengarangnya. Ditambah lagi, waktu untuk melakukan berbagai ibadah dan aktivitas lainnya. Demikian juga Syekh Imam Al-Walid, ayahanda dari Syekhul Islam Imam Taqiyuddin Al-Subki, jika waktunya untuk menyusun berbagai kitab, ditambah dengan kegiatan ibadahnya, aktivitas-aktivitas lain yang bermanfaat, mengajarkan ilmu, menuliskan fatwa, membaca Al-Quran, dan kesibukannya dalam urusan hukum dihitung, niscaya umurnya tidak cukup untuk melakukan sepertiga dari aktivitas-aktivitasnya itu. Semua itu terjadi berkat Allah yang Maha Suci yang telah memberikan berkah dan rahmat kepada para wali. 25. Menghilangkan pengaruh racun dan hal yang membahayakan. Diceritakan bahwa pada suatu hari seorang syekh ditantang oleh seorang raja untuk menunjukkan karamahnya. Kalau engkau tidak bisa menunjukkan hal yang luar biasa kepadaku, maka aku akan membunuh murid-muridmu ini. Saat itu, di dekat syekh ada kotoran unta, lalu syekh berkata, "Lihatlah." Tiba-tiba kotoran itu berubah menjadi emas. Di sisi syekh ada sebuah gayung tanpa air. Lalu ia mengambil gayung itu dan melemparkannya ke udara. Sewaktu ia mengambilnya kembali, gayung itu sudah penuh air, padahal posisi gayung itu terbalik tetapi tidak ada setetes air pun yang tumpah. Sang raja berkomentar, "Ini sihir." Selanjutnya raja menyalakan api besar, lalu memerintahkan murid-murid syekh itu memasukinya. Selesai mengelilingi api, masuklah syekh dan beberapa muridnya ke dalam api. Kemudian syekh keluar lagi dari api itu dan menyambar putra kecil sang raja. Ia masuk kembali ke dalam api dan menghilang selama 1 jam sampai raja menduga anaknya ikut terbakar. Kemudian syekh dan anak raja itu keluar sambil memegang apel dan delima. Sang ayah bertanya, "Dari mana saja kamu?" Jawabnya, "Dari taman." Berkomentarlah para punggawa raja, "Ini dibuat-buat tidak nyata." Sang raja berkata kepada syekh itu, "Kalau kamu bisa selamat minum segelas racun ini, maka aku akan mempercayaimu." Syekh itu meminumnya, maka terkoyak-koyaklah pakaiannya. Hadirin lalu memberinya pakaian yang lain, maka terkoyak-koyaklah kainnya. Demikian hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga hancurlah pakaian syekh tersebut sampai terlihat ototnya. Tetapi racun yang mematikan itu tidak berpengaruh apa-apa. Selanjutnya Al-Subki menjelaskan, "Menurut perkiraan saya, karamah para wali lebih dari 100 macam. Macam-macam karamah yang telah saya kemukakan di atas merupakan bukti bagi orang yang meremehkan dan mengabaikannya. Semua karamah telah banyak diriwayatkan dan diceritakan dan telah tersebar pula kabar-kabar dan riwayat-riwayat tentangnya. Jadi, selain kebenaran adalah kesesatan, dan kalau bukan berupa penjelasan tentang hidayah berarti sia-sia. Orang yang setuju tidak menyerah begitu saja, tetapi selalu meminta kepada Tuhannya untuk menghubungkannya dengan orang-orang yang saleh. Mereka senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus. Kalau saya mencoba membatasi apa yang terjadi pada para wali, berarti saya telah mempersempit jiwa kita dan menghabiskan banyak kertas." Imam Abdur Rauf Al-Munawi menuturkan dalam pendahuluan kitab Tabaqah Al-Sugra tentang macam-macam karamah dengan gaya bahasa yang berbeda. Meskipun pendapatnya tidak berbeda dengan pendapat Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitab Mawaki Al-Nujum, akan tetapi Al-Munawi memberikan ringkasan, mengemukakan pendapatnya sendiri, dan menolak pendapat yang sudah ada. Al-Munawi berkata, "Perlu diketahui bahwa tujuan Allah menampakkan karamah adalah untuk menunjukkan keajaiban-keajaibannya, dan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada wali tersebut, yang akan menambah kecintaan wali kepada makamnya dan memperkuat tujuannya. Sebagaimana firman Allah, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami." Quran Surah Al-Isra 17:1.
Maksudnya adalah, ketika seorang wali telah menaati Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memberikan karamah kepadanya seperti kemampuan untuk mengetahui orang yang akan datang dari jarak jauh, atau melalui hijab yang tebal, melihat Ka'bah dari tempat yang jauh, menyaksikan alam gaib, dan hal-hal luar biasa lainnya seperti yang dialami Nabi, sebagai penghormatan bagi orang yang mengikuti dan mencintainya. Ia juga bisa menyaksikan alam malakut seperti malaikat, alam jabarut seperti jin, dan alam ruh seperti abdal dan autad. Para malaikat adalah makhluk yang difirmankan Allah sebagai, mereka bertasbih malam dan siang tiada hentinya, Quran Surah Al-Anbiya, 21-20. Apa anggapanmu terhadap orang yang menjadi teman para malaikat yang tidak pernah lalai? Ia pasti orang yang selalu berzikir dan merenungi kekurangan dirinya dengan melakukan berbagai ketaatan untuk mendapatkan posisi yang tinggi, dan menyaksikan musyahadah yang maha agung dan mulia, dan teman yang menyelamatkan dari kejahatan. Adapun alam ruhani bisa disaksikan oleh setiap orang yang memiliki sifat seperti malaikat yang teguh dan sungguh-sungguh menaati perintah Allah, dan memiliki sifat-sifat yang sempurna seperti Nabi Khidir dan lain-lain. Tidakkah kau lihat Ibrahim Al-Khawas ketika bertemu dengan Khidir, ia menjadikan pertemuan itu sebagai bentuk penghormatan. Lalu ia bertanya kepada Khidir, bagaimana aku bisa melihat engkau? Khidir menjawab, itu karena kebaikanmu terhadap ibumu. Masih menurut Al-Munawi, pertemuan dengan makhluk-makhluk Allah yang mulia harus kita yakini sebagai perhatian Allah kepada kita, karena Allah lah yang telah mempertemukan kita dengan makhluknya yang taat. Dan Hawash, yaitu makhluk yang dia cintai dan mereka mencintainya. Tidak akan sengsara orang yang menjadi teman mereka karena mereka adalah orang-orang yang telah terlepas dari unsur-unsur tanah, dan keluar dari kejelekan-kejelekan sifat manusia. Cahaya perlindungan Allah telah mematangkan sifat-sifat ketanahan mereka yang baik, terberkati, lurus, dan bercampur dengan sifat-sifat yang lembut, lalu mengeluarkan mereka dari asal mula mereka untuk mencapai alam yang tinggi. Sehingga pada akhirnya, kebiasaan-kebiasaan mereka menjadi luar biasa. Bila manusia memiliki sifat-sifat malaikat, maka ia akan keluar dari kebiasaan manusia dan muncul darinya keajaiban seperti yang dimiliki malaikat hasil dari musyahadatnya. Kebanyakan manusia seperti itu tidak bisa dilihat oleh mata sebab terhalang oleh sesuatu, bisa dirasakan tetapi tidak bisa dilihat, mampu berjalan di atas air, di udara, tidak terlihat, dan mampu berubah bentuk seperti alam ruhani, seperti Khidir yang bisa menjelma menjadi bentuk yang ia inginkan. Al-Munawi menjelaskan lagi, ketahuilah bahwa manusia bisa berpindah dari menyaksikan alam malakut yang ada di luar dirinya untuk melihat kondisi alam khusus tersebut. Melihat di sini artinya terbuka mata batinnya hingga tersingkaplah baginya rahasia hakikat, dan tampaklah cahaya yang suci, yakni tersingkapnya selubung hati sehingga maksud-maksud ilahiyah dan rahasia-rahasia hakikat menjadi jelas. Hal itu menjelma dalam cermin imajinasi penglihatan sehingga mata batin bisa melihatnya, yang pada akhirnya tampak kepadanya hal-hal gaib dan apa yang tersembunyi dalam hati. Ketika hijab penghalang mata hati telah tersingkap dan tutupnya telah terbuka, maka orang akan mampu mengetahui getaran-getaran hati yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, ketika seorang wali mau, niscaya ia bisa menunjukkan kemampuannya itu, dan apabila tidak dia akan menutupinya sesuai kondisi, waktu, dan kemaslahatan. Berdasarkan hal ini, ada sebagian wali yang mampu menyingkap hal-hal gaib, dan sebagian lain mampu menandai sifat-sifat orang lain dalam cermin hatinya karena kesuciannya. Hal itu terjadi untuk orang yang melepaskan keinginan-keinginan duniawi. Dan ketika ia menemukan keinginan yang tidak sesuai dengan makamnya, maka ia tahu bahwa itu adalah keinginan orang-orang yang ada di hadapannya. Sebagian wali tidak mengetahui itu keinginan siapa, maka ia berbicara tentang fitur-fitur orang yang sesuai dengan keinginan tersebut. Dan sebagian lagi mengetahui siapa yang menginginkannya, sehingga langsung menyatakannya kepada orang yang dimaksud. Pangkal pengetahuannya adalah bahwa pada dasarnya antara hati itu ada hubungan. Bila terlintas dalam hati syekh atau murid sesuatu yang jelek, maka muncullah asap yang membentuk awan gelap dalam hati syekh. Bila syekh sedang berhadapan dengan orang yang memiliki keinginan jelek, maka asapnya semakin tebal, dan saat ia memalingkan wajah darinya maka asap itu menghilang. Bila terlintas sesuatu yang baik, maka asap itu menjadi asap yang lembut dan berbau harum di hidungnya. Kondisi itu terjadi ketika orang yang menginginkannya ada di hadapannya. Bila tidak ada, maka seperti anggota makrifat yang berdiam diri di sebuah masjid, dan pada saat yang sama keluarganya atau orang lain menginginkan makanan tertentu.
Tiba-tiba makanan itu ada di hadapannya, padahal ia tidak menginginkannya. Tahulah ia bahwa ia tidak menginginkan makanan itu untuk dirinya, maka ia memberikan dan mengirimkannya kepada orang yang menginginkannya. Termasuk kategori mukasyafah yang halus adalah terbesitnya suatu keinginan dalam hati seorang wali, lalu di bajunya muncullah tanda bahwa keinginannya itu diperintahkan atau dilarang oleh Allah. Sebagaimana yang dialami Abu Madian ketika ingin menceraikan istrinya, Abu Abbas Al-Hasyab melihat tulisan di baju Syekh Abu Madian, "Pertahankan istrimu." Dan seperti yang dialami Ibnu Arabi ketika sibuk menyusun sebuah kitab, ada yang berkata, "Tulislah bab yang sulit dipahami ini." Setelah itu, ia tidak tahu apa yang akan dituliskannya dan bingung sesaat. Setelah kebingungannya hilang, ia melihat papan bertangkai yang bercahaya di hadapannya, di atasnya ada tulisan hijau bercahaya, kemudian papan itu hilang. Cukup sekian penjelasan oleh saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.